Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial berkaitan tentang cara membuat soal dengan menggunakan Google Form. Baik, kita langsung saja ya. Yang pertama, kita langsung masuk ke Firefox atau Google Chrome. Nah, saya di sini masuk ke Firefox ya. Kita tunggu sampai muncul tersebut. Cuman syarat utamanya apabila kita mau membuat soal menggunakan Google Form, kita harus punya email, baik email tersebut menggunakan Gmail, Yahoo atau yang lainnya. Oke, kita udah masuk ke Firefox. Setelah masuk ke Firefox, nah, kita masuk ke email kita ya. Setelah masuk ke email kita ya, email sendiri, kita klik ya titik 9 ya yang ada di sebelah kanan atas, klik di situ ada drive. Nah, jadi masing-masing personal apabila sudah punya email akan memiliki drive ya. Kita klik drive tersebut. Nah, sampai muncul seperti ini ya tampilannya. Di sini kita langsung, di sini ada tanda panah ya, kepala panah menuju ke bawah yang bertuliskan drive saya. Klik ini ya. Nah, kemudian di bawahnya ada Google Form. Klik ke bagian panahnya, ada formulir kosong. Klik formulir kosong tersebut. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan yang bertuliskan formulir tanpa judul. Nah, di sini kita tinggal menulis, misalkan kita mau menggunakan Google Form ini untuk dalam deskripsi ini, misalkan berkaitan misalkan atau ulangan harian ke atau bab 1 misalkan ya. Tuh. Situ udah. Dan selanjutnya pertanyaan tanpa judul ini, kesini dulu bentar. Ini bold sampai seperti ini di warna ini. Nah, setelah ini klik ini formulir tanpa judul yang di sini. Nah, akan otomatis nanti nama tersebut sama dengan copy paste. Nah, ini untuk menunjukkan nanti nama file dari link ini ya, nama link ini. Jadi nama link ini bisa disamakan dengan ini dengan cara seperti tadi, atau bisa susah bisa dengan copy paste ya. Oke, bisa langsung ke pertanyaan yang pertama mungkin berkaitan tentang data, atau bisa langsung ke setting dulu. Nah, setelan yang berbentuk gerigi, di situ klik ya. Nah, ini misalkan kalau kita untuk ulangan berarti batasi ke satu tanggapan, artinya kalau dibatasi tersebut si anak atau siswa tidak bisa mengulang itu. Jadi kalau mau mengulang ya tidak akan bisa terkirim nantinya. Nah, misalkan klik, maka otomatis si anak tidak bisa mengulang, jadi hanya satu kali gitu ya. Kalau ini tidak diklik, berarti anak bisa mengirimkan beberapa kali, yaitu terserah mungkin bapak ibu guru semuanya ya. Edit setelah mengirimkan ini nggak usah diklik ya. Nanti kan responden yang dimaksud di sini adalah kalau bagi guru yaitu peserta didiknya gitu ya. Lihat diagram ringkasan itu juga mungkin nggak usah. Kumpulkan alamat email, ini tergantung nanti mau dikirimkan melalui email atau bukan. Nah, ini mungkin kalau menurut saya itu nggak usah ya, ada yang lebih gampang lagi. Nah, ini tampilan status progress ini juga boleh ini diklik ya, nanti akan muncul progresnya atau perkembangannya seperti apa. Kemudian acak urutan pertanyaan ini boleh diklik boleh enggak. Kalau ini diklik berarti pertanyaan itu akan
akan diacak antara si peserta didik yang satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda ya. Cuman kalau menggunakan nomor berarti nomornya juga akan ikut mengacak. Jadi si anak yang bernama A misalkan yang pertamanya itu nomor 1 paling duluan, kalau yang lain paling duluan itu nomor 5 dengan nomor-nomornya. Jadi langsung pas ngisi nomor 5. Jadi kalau ini mau diklik sebaiknya jangan pakai nomor gitu ya. Karena dengan nomornya akan ikut teracak gitu. Jadi jangan pakai nomor kalau mau diacak ya, ininya kalau mau diklik. Kemudian klik yang terakhir ada kuis. Nah, ini wajib diklik. Jadikan ini sebagai kuis ya. Nah, setelah itu ini rilis nilai segera setelah setiap pengiriman udah oke. Nah, kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Itu kalau tergantung dari Bapak Ibu guru yang diinginkan gitu ya. Yang diinginkannya apa? Misalkan apakah ini mau diklik semuanya terserah deh ya. Cuman yang paling pokok nilai poin biasanya kalau anak dianggap perlu mengetahui, nah ini nilai poin perlu ya. Pertanyaan tak terjawab juga perlu, cuman kalau jawaban yang benar nggak usah. Nah itu ya. Udah oke semuanya, klik simpan tuh ya. Udah itu. Nah, pertanyaan pertama di sini berarti nama ya, biasanya nama boleh huruf kapital atau enggak terserah ya. Nama siswa misalkan ya. Nah, ini berarti jawaban singkat ininya. Ini ya, dan klik di sini wajib diisi, berarti klik di sini sampai terang ini ya. Tuh. Berarti kalau tidak diisi nggak bisa dilanjutkan nantinya ya. Nah, ini untuk melanjutkannya gimana? Nah, itu dengan cara mengklik plus ini, tambahkan pertanyaan. Klik. Nah, setelah nama berarti apa di sini? Yaitu kelas ya. Kelas misalkan. Nah, untuk kelas supaya seragam dalam pengisiannya ini lebih baik menggunakan sistem pengisiannya dengan menggunakan drop down ya. Soalnya kalau jawaban singkat nanti akan berbeda-beda, misalkan ada yang dengan angka, ada yang dengan tulisan dan lain sebagainya. Kalau drop down ya kita yang bikin. Misalkan di sini kalau saya kebetulan di SMA misalkan kelas 10 IPA 1 misalkan, yang kedua 10 IPA 2, yang ketiga 10 IPA 3 misalkan ya, lewat biar sama ya. Kemudian saya ngajar di kelas 10 itu ada 4 kelas ya, 10 bahasa. Nah, kayak gini lanjutkan ya, sama klik yang ini yang tambah lagi. Nah, begitu. Kalau ini data dianggap cukup udah. Kalau dianggap belum cukup, misalkan mau ditambahkan anak supaya zaman sekarang anak punya email ya, nama emailnya silakan, atau nomor WA-nya silakan, itu tinggal dilanjutkan kayak ya. Misalkan di sini nomor WA misalkan. Nah ya, ini tentunya dengan mengisinya dengan jawaban singkat gitu ya. Itu. Dan itu semua tadi kembali ke atas ya. Tadi nama siswa ini belum diklik ininya. Nah, ini wajib diisinya belum diklik. Nah, itu ya. Kemudian misalkan ini nomornya juga wajib diisi misalkan kalau wajib. Kalau enggak wajib mau ngisi mau enggak berarti enggak usah diklik wajib diisinya. Untuk selanjutnya biar menjadi 2 halaman. Kalau ingin menjadikan ini 1 halaman berarti tinggal terus yang ini ya, yang tanda tambah ini ya. Kalau ingin menjadi halaman yang berbeda, kita klik yang ini, yang paling bawah, tambahkan bagian ya. Kita menggunakan tambahkan bagian ya. Maka di sini akan ada lagi bagian tanpa judul. Maka kita misalkan tulis di sini kerjakan soal berikut misalkan ya. Deskripsinya pilihlah jawaban yang dianggap
benar, misalkan ini contoh ya. Udah gitu langsung tinggal tambah ini ya, tambahkan pertanyaan tuh ya. Nah berarti di sini, nah kalau tadi mau pertanyaannya diacak, berarti ini nggak usah pakai apa nomor gitu ya. Misalkan yang ke satu ya berarti kita harus ingat, misalkan nah, tadi rukun iman misalkan ya, apa rukun iman yang ke satu misalkan tanda tanya. Nah ini opsinya mau terserah mau pilih berapa. Kalau ini pilihan ganda ya, kalau pilihan ganda misalkan A B C D, nah itu ya bisa pakai A B C D itu ya. Kalau mau diacak ini hanya diacak apa jawabannya, jadi nggak usah pakai A B C D, langsung aja ini ya. Ini udah ada bulat-bulatnya. Misalkan di sini karena nanti akan diacak, kita tidak menggunakan A B C D, langsung aja isiannya. Misalkan iman kepada Allah. Nah biar gampang bisa ini copy paste ya, copy seperti biasa, paste di sini, tinggal ganti ininya iman kepada Rasulullah. Nah ini kalau 4 ya, ini bisa terus saja ditambah ya. Oke. Nah selanjutnya ini tetap seperti tadi, ini wajib diisi. Nah klik sama ini, dan ini satu aja ya contohnya, contoh soalnya. Dan kalau mau nambah seperti tadi sama, tinggal klik yang tambah ini ya. Kemudian di sini karena tadi supaya kita jawaban anak itu berbeda-beda, jadi kalau anak yang satu misalkan yang pertamanya itu iman kepada Allah, anak yang kedua yang pertamanya itu iman kepada para malaikat Allah, jadi kalau jawabannya sama nanti ya. Nah di sini misalkan diacak, nah di sini ada acak aturan opsi, opsinya diacak, nanti si anak akan berbeda-beda mendapatkannya gitu ya, urutannya maksudnya berbeda. Kemudian kita bikin kunci jawaban, klik kunci jawaban ini. Nah plus poinnya mau berapa, kalau nilai maksimalnya 100, kita bikin 10 soal, berarti di sini kalau bikin 10 soal berarti ini poinnya 10. Kalau mau poin nilainya 100 misalkan dari 10 soal tersebut. Kemudian klik di sini ya, jawabannya klik sini. Nah udah gitu klik selesai. Nah udah beres semuanya, dan selanjutnya seperti itu. Kalau udah selesai semuanya tinggal kirim. Nah itu mungkin ya. Atau mungkin kalau jika misalkan mau soalnya tuh berbentuk gambar, tinggal klik yang ini ya, gambar. Misalkan soalnya mau ada gambarnya, ini klik. Nah ya, sisipkan gambar. Nah gambarnya itu mau mengunggah, kita cari ya, cari berarti bisa nyari itu nanti bisa dari file yang punya kita atau dari yang lainnya gitu ya. Atau mendadak dipoto boleh gitu ya, atau dari Google silakan. Itu kalau mau menyatakan gambar. Sama ketika jawabannya juga ada gambarnya, tinggal klik yang ini ya, tambahkan gambar. Nah setelah itu ya tadi, dan setelannya udah dipasang tadi ya. Nah kalau kita mau ditambahkan dari segi aksesorisnya, kita klik sesuaikan tema ada ya, ini ya, sesuaikan tema. Nah mau ditambah warna yang mana itu, misalkan saya mau paling ini, akan berubah nih warnanya. Kemudian pilih gambar, nanti untuk gambar di kopnya misalkan di sini yang tersedia gambar misalkan ada yang berkaitan kantor dan sekolah, misalkan kita klik buku misalkan ya, sisipkan, maka akan muncul gambarnya seperti seperti ini ya. Itu udah selesai itu. Nah setelah itu
Kalau kita mau melihat yang akan dijawabnya, ya kita klik di pratinjau. Nah, nanti akan muncul seperti ini yang di anak-anak itu ya. Nah, ini berikutnya, karena ini tadi wajib diisi, tidak bisa mengklik berikutnya kalau ini belum diisi. Tandanya ini bintang-bintang kecil merah ya. Oke, kita hapus lagi ininya, pratinjaunya. Nah, jadi udah setelan, udah tinggal kirim. Nah, kirim. Nah, tadi kalau mau menggunakan email, kita harus memasukkan semua email di sini. Nah, maka ada yang lebih gampang, yaitu dengan cara menggunakan yang ini ya, yang ke tengah, yaitu dengan mengirimkan link, dan kita akan muncul linknya seperti ini. Nah, linknya akan muncul seperti ini, dan ini bisa diperpendek dengan mengklik perpendek URL. Nah, oke. Linknya seperti ini. Kemudian disalin, jangan lupa klik salin. Nah, udah. Nah, coba kita klik salinannya, maka akan muncul di anak seperti ini. Misalkan kita jawab, misalkan ya, sini sembarang ya, contoh ini ya. Nah, kelas, pilihan kelas, karena seragam ya, seperti ini munculnya ya. Dan WA nya kita sembarang misalkan ya, dan baru bisa berikutnya karena udah diisi halaman. Nah, ini kalau tidak diisi tidak akan bisa dikirim, misalkan langsung. Oh, kan nggak bisa, pertanyaan ini wajib diisi, ada pertanyaan. Nah, kita isi dulu, klik. Nah, baru bisa dikirim. Nah, ini contohnya. Nah, langsung kita bisa lihat skor si anak ini ya. Oh, skornya berapa? 0 misalkan ya. Kenapa? Karena salah jawabannya mungkin ya tadi ya. Harusnya iman kepada kitab Allah. Kenapa? Karena tadi mungkin salah kenapa harusnya ini benar? Berarti ada kesalahan tadi, membuat kunci jawaban ya. Kita nanti cek lagi oleh kita. Jadi jangan gampang menyalahkan anak yang menjawabnya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh, sebelumnya bentar lah. Nanti balik ke sini ya. Nah, Bapak Ibu semua bisa melihat dari jawaban anak tersebut dari sini, yaitu respon. Lihat responnya. Tadi kan ada yang menjawab 1. Nah, ada 1 orang sini ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.